هؤلاء الأربع وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. قلت ومما ورد في هذا الباب أولا القزع قال قلت لابن عمر إن لي مالا فإلى من أدفع زكاته فقال ادفعها إلى هؤلاء القوم يعني الأمراء. قلت إذن يتخذون بها ثيابا وطيبا؟ فقال وإن اتخذوا بها ثيابا وطيبا ولكن في مالك حق سوى الزكاة. ثانيا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت عندي مال وأريد إخراج زكاته وهؤلاء القوم على ما ترى قال ادفعها إليهم. فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد صلى الله عليه وسلم فقالوا مثل ذلك. Sekarang kita lihat lanjutan bacaan kita, masih terkait dengan penjelasan makhluk kita di sini dari pertanyaan sebelumnya. Hal yajuzu daf'u zakat ila al-fasiq wal mubtadi' wa man yasta'inu biha 'ala al-ma'siyah. Apakah boleh menyerahkan zakat kepada orang fasik, ahli bid'ah dan orang-orang yang menggunakannya pada maksiat, orang-orang yang terbantu maksiatnya karena zakat disalurkan kepadanya. Dan guru kita di sini telah memberi penjelasan tentang golongan yang terakhir ini disebutkan dengan melibatkan perselisihan pendapat ulama, ya, lalu diberi kata kunci, ya. Yang jelas di antara ulama ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, ya, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan dengan syarat-syaratnya masing-masing, ya. Lalu kata kuncinya apa? Ya, guru kita di sini menyimpulkan dengan mengatakan, ya, menghindari mereka masih lebih utama, tapi bukan berarti sama sekali tidak ada peluang untuk diberikan. Ya. Kenapa? Tetap diharapkan, ya, harta zakat yang terkumpul itu, ya, memperbaiki ini umat, ya, mereka yang bermasalah syariatnya, apalagi akidahnya, semoga dengan harta zakat yang diserahkan kepadanya dapat menyentuh hatinya, ya, menjadi jembatan hidayah untuknya sehingga bisa akidahnya diluruskan, ya, syariatnya juga diperbaiki sehingga bisa kembali ke jalan yang lurus, ya. Itulah arti zakat bimakna as-salah, ya. Zakat itu salah satu artinya adalah kebaikan, mendatangkan kebaikan kepada orang yang berzakat dan juga kepada orang-orang yang menerima zakat, ya. Orang yang berzakat muzaki dan orang-orang yang menerima zakat atau mustahik, ya. Itu kata kunci pada paragraf terakhir yang disampaikan oleh guru kita di sini. Jadi ya, beliau ini tidak berpihak pada kelompok ulama yang pertama yang melarang dan juga tidak pada ulama yang kedua
yang membolehkan, tapi beliau pada kelompok yang moderat. Ya. Sekarang lebih lanjut menambahkan penjelasan lain, tapi masih ada keterkaitannya dengan jawaban di atas. Qultu wa mimma urida fi hadzal bab, aku katakan di antara hal yang terdapat di dalam bab ini, ya, awalan an Qus'ah qala qultu li Ibni Umar, seorang sahabat, ya, Ibnu Umar pernah ditanya oleh Qus'ah dengan mengatakan, innali malan, sesungguhnya aku ini memiliki harta, fa ila man adfa'u zakatahu, kepada siapa aku serahkan zakatnya. Ya, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ditanya oleh seseorang tersebut, lalu beliau menjawab, faqal idfa'ha ila man haula'il qaum, ya, serahkanlah zakatnya kepada mereka al-qaum, ya, kaum ini, ya, disebutkan kaum ini. Siapa yang dimaksud al-qaum di sini? Yakni al-umara, para umara, amir-amir, para pemimpin-pemimpin umat. Qultu, lalu yang bertanya tadi mengatakan, idzan yattakhiduna biha siyaban utiban. Ya, kalau demikian, ya, mereka menjadikannya sebagai pakaian atau wewangian. Faqala, ya, beliau lagi menjawab, wa in ittakhadhu biha siyaban utiban, sekalipun mereka menjadikannya sebagai pakaian atau wewangian, tidak masalah. Walakin akan tapi fi malikin haqqun siwa az-zakah, ya, tetap pada malik atau raja, penguasa itu ada haknya selain zakat. Ya, mereka punya hak selain zakat. Ya, di sini ada footnote-nya di bawah, lihat. Ya, sanadnya itu sahih, ya, dan itu dikutip dari Musannaf Ibni Abi Syaibah. Ya, itu Musannaf Ibni Abi Syaibah. Di situ banyak sekali, ya, asar-asar yang dikumpulkan dari para sahabat dan tabi'in, ya, terutama tabi'in. Dan di situ banyak persoalan-persoalan yang tidak lumrah, ya, terutama sekali yang berbicara tentang zakat. Jadi kalau itu dikaji, memang sangat memungkinkan mawaridus zakat, sumber-sumber pendapatan zakat ini ditingkatkan sumbernya. Bukan kita terlalu berani untuk berijtihad melampaui batas-batas yang pernah dilakukan oleh sahabat tabi'in yang nyata-nyata belajar langsung kepada para sahabat agama ini, sudah berani melakukan, ya, pengembangan zakat, ya, dari sumber-sumber yang tidak disebutkan oleh Rasulullah secara teks dan juga belum dipraktikkan oleh para sahabat secara teks, namun tabi'in ini sudah, ya, melakukan pemekaran makna dari mawaridus zakat, sumber-sumber pendapatan zakat itu, dan juga sistem rekrutmen zakat
itu banyak hal yang baru kita dapatkan di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ini juga dikutip di dalam kitab ini. Dan itu sudah ada kitabnya di bawah ya, di maktabahnya Ma'had Ali itu sudah ada. Al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ya, terus riwayat yang kedua, an Suhail bin Abi Salih an abihi qal dari Suhail bin Abi Salih yang bersumber dari bapaknya, qala beliau berkata, ataitu Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, aku pernah mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas. Fakultu, aku bertanya kepadanya, indi malun wa uridu ikhraj zakatihi, aku memiliki harta dan aku ingin mengeluarkan zakatnya. Wa haula'il qaum ala ma tara, ya, bagaimana pendapat engkau terhadap mereka-mereka itu? Al-qaum yang dimaksud di sini adalah al-umara, ya. Kalau zakatku ini aku serahkan kepada mereka, wahai sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, bagaimana pendapatmu? Ya, nah, beliau ini salah seorang sahabat yang dekat kepada Rasulullah. Ya. Qala idfa'ha ilaihim. Ya, ini sahabat Sa'ad juga mengatakan, idfa'ha, serahkanlah zakatmu itu kepada mereka, para umara. Fa'ataitu ibna Umar wa Aba Hurairah wa Aba Sa'id sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mendatangi Ibnu Umar, mendatangi Abu Hurairah, dan bahkan Abu Sa'id. Ya, ternyata yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka menjawab, misla dzalik, seperti jawabannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sementara Sa'ad bin Abi Waqqas tadi jawabannya seperti Abdullah bin Umar. Nah, dari sahabat ini yang meyakini ini ittifaq, ya, jumhuri sahabat, ya, mayoritas dari sahabat itu sudah ittifaq akan persoalan ini, dan hampir saja tidak diketahui ada di antara mereka yang menyalahi pendapat jumhur sahabat ini. Wa zahir min siyaqi hadhil asar, ya, yang jelas dari, ya, ya, dari asar-asar ini, siaknya asar-asar ini, ya, ya, annal murada bil qaum, ya, bahwasanya yang dimaksudkan dari kata al-qaum di atas, alladzina yudfa'u ilaihim az-zakah, ya, adalah orang-orang yang kepadanya diserahkan zakat. Ragma isyanahum, ya, kendati mereka tidak melakukan ketaatan, ya, ya. Siapa mereka? Al-umara'u wulatul amri. Al-umara', ya, yang dimaksud umara adalah wulatul amri atau waliul amri, para pemimpin-pemimpin umat.
alladzina tajibu ta'atuhum, yang wajib untuk menaati mereka. Menaati mereka itu adalah suatu hal yang wajib. Ya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu ulul amri, waliul amri atau wulatul amri. Nah, hanya saja di sini ya, menurut keterangan ulama tafsir, kenapa sampai ketika Al-Quran mengatakan atiullah, taatina Allah, wa atiur rasul, taati rasul, terus wa ulul amri. Ya, ini ulul amri tidak ada atiu di depannya, kecuali hanya diatapkan kepada atiu pada kalimat sebelumnya yang dialamatkan kepada Rasulullah dan kepada Allah. Ya. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa selain bahasa Arab, ya boleh saja. Ya, terkesan bahwa ya, perintah untuk taat kepada ulil amri itu seperti perintah taat kepada Allah dan Rasulnya. Namun ketika ditinjau dari perspektif bahasa atau susunan bahasa, tarkibul kalam, ya, ternyata ya, ada hikmah yang bisa dibaca. Kenapa atiullaha wa atiur rasul, ya, kemudian langsung diatapkan saja wa ulul amri minkum. Ya. Ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul tidak sama tegasnya dengan ketaatan kepada ulul amri. Taat kepada Allah sesuatu yang mutlak, taat kepada Rasul adalah sesuatu yang mutlak, seperti taat kepada Allah. Namun kepada ulul amri bukan sesuatu yang mutlak. Ya, memang kita wajib taat kepada ulul amri, namun ketaatan kepadanya itu tidak mutlak, seperti mutlaknya taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada ulul amri itu ketaatan yang bersyarat. Syaratnya apa? Selagi ulul amri tidak memerintahkan sesuatu yang berseberangan dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Ketika perintahnya ulul amri berbanding lurus dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya, selagi itu pula wajib untuk ditaati. Paling tidak menyimpan dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itulah ketaatan yang bersyarat. Nah, makanya ya tidak diikutkan di situ wa atiu ulil amri. Ya, atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri. Ya, tidak ada wa atiu ulil amri. Ya. Itu hikmahnya itu. Ya. Nah, di sini Maghrib kita menyebutkan dua asar ya, yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan Suhail bin Abi Saleh. Lalu ya, falaysa fihi ini tadi. Falaysa fihi mu'aradah. Walaysa fihi mu'aradatun lima rajjahnahu min mazhab Syekhul Islam. Ya. Tiadalah dalam ya, konteks ini, dalam kasus ini, ya, kasus yang dimaksud adalah himbauan para sahabat untuk menyerahkan zakat itu kepada ulil amri atau umara. Ya.
ataukah ya petugas khusus yang diserahkan oleh pemerintah untuk menangani ini. Ya, katanya tidak ada perselisihan pendapat, ya, tidak ada tidak ada hal yang menyalahi, ya, atau tidak ada pendapat lain dari sahabat yang kita ketahui menyalahi dari sahabat-sahabat yang disebutkan di atas. Nah, inilah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih. Ya. Nah, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini mazhabnya mazhab Ahmad bin Hambal. Namun ya mazhab Ahmad bin Hambal yang beliau perpegangi ya masih murni, ya belum terintervensi oleh para pemikir-pemikir baru yang juga mengatasnamakan dirinya mazhab Ahmad bin Hambal, tapi ya sudah banyak menyimpan dari pendapat asli yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Ini jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ya mazhabnya betul mazhab Imam Ahmad bin Hambal, tapi tidak jauh berbeda dengan mazhab yang dianut oleh Asy-Syafi'iyah. Ini yang disampaikan oleh magur kita. Nah, jadi itu tadi tambahan penjelasan saja, tambahan penjelasan yang intinya dua. Pertama, ya ternyata ulul amri itu memiliki hak kepada umat selain zakat. Yang kedua, anjuran supaya zakat itu, ya ini instruksi supaya zakat itu diserahkan kepada ulul amri, ataukah ya pejabat atau petugas yang diberi kewenangan oleh ulul amri untuk mengurusi zakat. Ya, mungkin kalau kita di Indonesia inilah Badan Amil Zakat Nasional, lembaga yang resmi dibentuk oleh pemerintah dan mendapat kewenangan untuk menangani zakatnya ini umat. Jadi sebaik-baik zakat ya yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional. Karena ketika zakat terkumpul di sana, itu akan disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa ya mustahik zakat tidak hanya fuqara wal masakin. Ya, itu ada 8 asnaf. Ya, salah satunya ini ar-riqab. Ya, menurut versi kebanyakan orang dikiranya ini oknumnya sudah tidak ada, orangnya sudah tidak ada. Nah, namun setelah dikontekstualisasikan ternyata ada saja kelompok dari umat ini yang karakternya ya, bisa ya disamakan atau disetarakan dengan riqab. Ya. Nah, itulah hikmah kenapa Al-Quran mengatakan riqab, ya. Ya, tidak mengatakan abdun atau amatun. Yang disebutkan di situ adalah ya karakternya yang inti, yang substansi. Ya. Kalau dikatakan abdun, maknanya itu pasti eksklusif. Amatun eksklusif. Abdun itu hamba laki-laki, amatun hamba perempuan. Kalau riqab ya karakter substansi dari dua golongan ini. Ya, itu artinya sangat inklusif, sangat terbuka penafsiran untuk melakukan kontekstualisasi sesuai dengan fenomena umat. Seperti kita sekarang ini, andai kata riqab itu hanya diartikan budak, maka sudah tidak ada budak sekarang.
Tapi adakah kelompok umat ini yang fenomena kehidupannya sama dengan budak dulu? Ya, pelajarilah bagaimana karakternya budak itu, seperti apa, ya. Intimidasi ataukah hak-haknya sebagai seorang manusia itu sebagian dilucuti oleh majikannya, ya, kebebasannya, dan bahkan auratnya, ya, hanya setengah dari auratnya orang merdeka, gitu. Ya. Jadi itu kehormatannya sebagian itu nyaris hilang oleh statusnya selaku budak. Ya, sekarang cari apakah ada dari kelompok umat pada masa kini yang menyerupai praktik perbudakan dulu. Ya, namanya mungkin tidak lagi perbudakan, tapi karakternya atau sifat-sifat substansi yang dimiliki oleh kelompok itu persis sama dengan perbudakan dulu, maka itulah riqab. Ya, itulah riqab masa kini. Ya. Jadi kita menggunakan manhaj al-qiyas atau analogi. Ya. Kendati masih banyak di antara kaum muslimin, ahlul ilmi yang susah menerima ini, susah menerima pengembangan makna dari al-asnafus samaniyah, juga mawaridus zakah, hanya konsen pada hal-hal yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis secara teks. Nanti kita akan lihat lagi, hal tudfa'u az-zakatu ila al-hashimiyin. Apakah zakat ini boleh diserahkan kepada al-hashimiyin? Siapa mereka? Bani Hashim, yang mengaku keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengaku ada garis keturunan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penjelasan menurut kita nanti akan mengulas siapa sesungguhnya al-Hashimiyin itu, dan apakah betul mereka tidak berhak untuk menerima zakat. Di sini nanti kita akan lihat ada sedikit perbedaan pendapat dari sekelompok ulama mengenai hal ini. Jadi ada pendapat nanti disampaikan di sini tidak seperti yang pada umumnya kita pahami. Kalau yang pada umumnya kita pahami tidak boleh, tapi rupanya di sini ada nanti riwayat dikutip, kemudian dari riwayat itu menyampaikan bahwa kebolehannya terbatas, jadi kebolehannya terbatas, jadi bukan berarti mutlak tidak boleh sama sekali. Terakhir nanti pembahasan kita, nakluz zakah. Nakluz zakah, apakah boleh zakat ini dialihkan ke tempat yang lain, rekrutmennya pada suatu tempat, distribusinya pada tempat yang lain, apakah itu boleh? Kita merekrut zakat di suatu daerah lalu mendistribusikannya pada daerah yang lain. Ini juga perlu mendapatkan penjelasan, oleh karena
Hal yang serupa ya sangat sering terjadi dan juga selalu ditanyakan ya. Mencari harta di suatu tempat, sekalinya berzakat, zakatnya dibawa ke tempat yang lain ya. Mencari harta ya, di kampung kita, sekalinya berzakat, zakatnya dibawa ke kampungnya ya. Bagaimana itu? Boleh tidak? Ya, itu nanti ada penjelasannya ya, mengutip hadis muttafaq alaih ya, dari ceritanya Mu'az bin Jabal ketika mendapatkan mandat dari Rasulullah untuk menjadi qadhi di Yaman ya. Abna'i talabah wa talibat al-aisatu fillah ya. Ini dua pembahasan itu yang masih tersisa, dan ketika nanti ini rampung kita akan masuki zakatul fitri, zakat fitrah. Nah, di sini nanti banyak hal-hal yang perlu dikontekstualisasi. Ya, sangat repot mereka yang tidak menerima kontekstualisasi zakat. Ya, sangat repot. Contoh kecil, kita berzakat fitrah itu dengan beras, sementara di dalam nas itu tidak ada beras yang disebutkan, tidak ada arus. Yang ada itu hanya syair, tamar, apalagi hanya 4 itu: syair, at-tamr, asyair, al-bur, apalagi satu inap, kurma, gandum, jeraut, anggur. Ini hanya ini 4 dari buah-buahan yang disebutkan di dalam nas. Mana ada arus? Tidak ada. Nah, jadi kalau kita zakat fitrah dengan beras, berarti sudah menyalahi nas secara teks, ibaratun nas. Nah, jadi mesti menggunakan kias. Nah, karena tidak ada orang yang berzakat dengan beras pada masa Rasulullah. Nah, jadi kalau tidak menerima kias, ini sangat sempit, ini mawaridus zakahnya itu sangat sempit ya. Dan itu tadi dijelaskan bahwa coba lihatlah asar-asar yang terdapat di dalam kitab Al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah itu, insyaallah akan terbuka pikiran kita untuk melihat keluasan makna ya, mawaridus zakah dan al-asnafus samaniyah, sehingga memang sangat terbuka dengan lebar kemungkinan untuk ya, memperbanyak sumber-sumber pendapatan zakat ini. Ya, ketika Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, wahai orang-orang beriman ya, sebelum kita diseru untuk berzakat, yang mendapatkan panggilan istimewa adalah orang-orang beriman ya. Karena hanya orang-orang beriman itu yang bisa tunduk menunaikan ini perintah ya. Ini terkait dengan harta, di mana orang semua pada cinta dengan harta. Nah, lalu diminta oleh Allah, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, keluarkanlah infaknya dari hasil usahamu yang baik-baik. Itu ketika mengatakan anfaqa, ya itu selalu konotasinya itu materi. Ya, beda kalau as-sadaqah, sedekah itu senyum juga sedekah, tapi senyum itu bukan infak ya. Tidak ada orang berinfak dengan senyum ya. Jadi kalau dikatakan anfaqa itu konotasinya selalu materi itu. Nah, ini semua hasil usahamu yang baik-baik, keluarkan infaknya. Nah, jadi tidak ada yang lolos dari infak, tidak ada, selagi itu baik. Nah, kecuali kalau orang merasa hasil usahanya tidak baik, itu bebas infak. Lalu infak ini ada infak wajib, ada infak sunat. Infak wajib itulah zakat.
Ada yang memaknai bahwa katanya infak di situ tidak bermakna zakat. Infak itu bermakna sedekah biasa. Repot juga. Oleh karena ketika Al-Quran berbicara tentang ancaman, tidak menggunakan kata zakat, tapi menggunakan kata infak. Apa itu? Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Itu orang yang menumpuk-numpuk, ya, emas dan perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah. Infak di sini zakat yang dimaksud. Karena seandainya sedekah biasa tidak perlu ada ancaman. Kalau sedekah biasa yang bersifat sunnah ditinggalkan kan tidak ada ancamannya. Nah, tapi ini berarti zakat, berarti kalimat yunfikuna itu juga berarti zakat, tidak hanya berarti sedekah biasa. Nah, makanya di sini anfiqu min thayyibati ma kasabtum, keluarkan infaknya dari semua hasil usahamu yang baik-baik. Ini berkali-kali Anda guru tegaskan ini. Semua hasil usahamu yang baik-baik, keluarkan infaknya. Yang bersyarat untuk mengeluarkan zakat, keluarkan zakatnya. Yang tidak bersyarat untuk mengeluarkan zakat, ya keluarkan infaknya. Sesuai dengan surah Talaq itu. Sebatas ya kita mampu. Ya, oleh karena ternyata infak itu adalah penyebab dilonggarkannya rezeki seorang hamba. Ya. Jadi insya Allah nanti kita akan lihat lagi lebih lanjut ya pembahasan akhir dari mazkur kita di sini yang terkait dengan zakat harta ya sebelum kita memasuki zakat fitrah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana jami'an bi nuril ilmi wa bi nuril hikmah wa bi nuril hidayah. Kama nawwarta as-samawati wal ardi bi nuri syamsik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu ilaihi unib, wa billahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.